Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkah ini, kita akan masuk pada sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebanyak 1540 hadis yang beliau riwayatkan rotoban min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari. Jabir ibnu Abdullah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ada di antara serombongan penduduk Yasrib, penduduk Madinah, yang mereka sudah membuat janji di musim haji di Mina untuk mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah setia untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Dan di antara rombongan orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib waktu itu, ada seorang tua yang membawa anaknya, ya. Dia adalah Abdullah ibnu Amrin al-Khazraji. Dia adalah Abdullah bin Amr al-Khazraji. Dia membawa anak yang masih bocah yang bernama Jabir, ya. Dia bernama Jabir. Ikhwan wa ta'ala, wa ammal gulamuhu Jabir ibnu Abdullah al-Ansari, asraqal imanu fuad Jabir ibnu Abdullah wa huwa saghirun waddun fa'ada'a kulla janibin min jawanibi. Ketika sudah mulai kecil, ketika sejak kecil, ya, dia belum balik, Jabir ini sudah mulai menerima iman, sudah memancar, ya, pada anak kecil ini cahaya keimanan, penerimaannya kepada Islam. Wa massal islamu qalbahu as-saghira kama tamassahu qataratun nada akmamaz zahri fatufattihuha. Dan sungguh Islam, ya, telah menyentuh relung-relung daripada kalbunya, sebagaimana tetesan-tetesan embun, ya, yang menetes di atas kuncup-kuncup bunga yang menjadi mekar dan menjadi harum. Wa tawassaqat silatuhu bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walamma fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah muhajiran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, tatal madas sabiyul mu'min ala yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya anak kecil ini, Jabir yang masih bocah ini, ya, tidak mau, ya, meninggalkan kesempatan emas ini. Jadilah dia tilmid, jadilah dia murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min anjabin man akhrajat humul madrasatul Muhammadiyah linnasi khibdan li kitabihillahi. Maka jadilah Jabir ibn Abdullah termasuk lulusan madrasah Muhammadiyah, lulusan, ya, daripada terbaik murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menghafal Quran langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya Jabir ini, ikhwan taala, menjadi rujukan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada umur yang lama, Jabir ini termasuk sahabat yang diberikan oleh Allah taala umur yang panjang sampai 1 abad, hampir 1 abad, 100 tahun umurnya. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, wa fitqan fi dinillah. Dia termasuk orang yang faqih dalam agama ini. Wa riwayatan li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah kita musnad Jabir ibn Abdullah, ya, riwayat-riwayat dari Jabir ibn Abdullah, maka tidak jarang kita dapatkan di kitab-kitab hadis an Jabir ibn Abdullah, ya, karena beliau radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Rasulullah 1540 hadis. Subhanallah. Karena dekatnya beliau dengan Rasulullah, ya. Karena bagaimana mula zamannya Jabir ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Wa anna al-Bukhari wal Muslim
Wa anna al-Bukhari wa Musliman asbata fi sahihaihima ma yanufu ala mi'ataini min ahadisi tilka. Dan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dua perawi hadis yang terkenal ini meriwayatkan dari beliau, dari Jabir itu sebanyak 200, ya, 200-an hadis. Wa annahu dhalla masdara is'ain wa hidayatin lil muslimin, maka jadilah Jabir ini, ya, tempat bertanya kaum muslimin, ya, menjadi mamba, menjadi masdar, sumber daripada ilmu dan juga memberikan hidayah kepada kaum muslimin, ya, di waktu yang lama. Subhanallah, karena umurnya yang lama. Naam. Lam yashhad Jabir bin Abdullah Badran wala Uhudan ma'a Rasulillah. Jabir ibn Abdullah, ikhwah, tidak mengikuti perang Badar dan juga tidak mengikuti perang Uhud. Termasuk sahabat yang tidak ikut perang Badar dan tidak ikut perang Uhud karena umurnya masih belia. Kalau dia ikut pasti ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana saghiran min jihatin. Karena waktu itu dia masih kecil. Wali anna abahu kana ya'muruhu bil baqa'i ma'a akhawatihi tis'i min jihatin ukhra. Pertama, kenapa dia tidak ikut perang Uhud dan juga tidak ikut perang Badar? Pertama, karena umurnya yang masih belia dan pasti ditolak oleh Rasulullah. Yang kedua, karena dia mendapat mandat dari bapaknya Abdullah, ya, agar tetap di Madinah menjaga saudari-saudarinya yang berjumlah 9 orang, ya. Jadi subhanallah, Abdullah ibnu Amr ini memiliki anak 10, ya. 9 di antaranya ini perempuan, 1 adalah Jabir ibnu Abdullah. Dialah anak satu-satunya laki-laki, ya. Maka begitu antusiasnya Abdullah bin Amr ini itu untuk mengikut sertakan Jabir pada Bai'atul Aqabah walaupun dia masih belia. Dialah, ya, seorang anak bocah yang ikut Bai'atul Aqabah, yang tidak ada bocah lain, yang tidak ada anak-anak lain yang mengikuti baiat tersebut. Naam. Haddasa Jabir mengkisahkan, lamma kana lailatul allati sabaqat Uhudan da'ani abi wa qala, ketika satu hari malam, ya, sehari sebelum terjadinya peperangan Uhud, aku dipanggil oleh abiku, aku dipanggil oleh bapakku yakni Abdullah. Inilah arani illa maktulan ma'a awwali man yuktal min ashabi Rasulillah. Wahai nak, aku mengira aku termasuk orang yang termasuk pertama kali gugur nanti besok pada perang Uhud, ya, bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wa inni wallahi ma ad'u ahadan a'azza alayya minka ba'da Rasulillah. Demi Allah, sungguh tidak ada yang aku tinggalkan yang sangat mulia setelah Rasulullah kecuali dirimu. Kamu satu-satunya anakku yang laki-laki. Wa inni alayya dainan, dan aku memiliki hutang. Subhanallah. Jadi bapaknya ini sebelum besok ikut berangkat perang Uhud dalam kondisi tua. Jadi Abdullah ini umurnya sudah tua, ya. Dia berpesan kepada anaknya Jabir bahwasanya kayaknya aku besok ini termasuk orang-orang yang gugur, ya, pada peperangan Uhud. Sungguh aku memiliki hutang. Fakdi daini, tolong bayar lunasi hutang-hutangku, ya. Warham akhawatika, dan sayangilah adik-adikmu, saudari-saudarimu. Wastausi bihinna khaira, dan hendaknya engkau memberikan wasiat kepada mereka kebaikan-kebaikan, ajari mereka kebaikan, ya. Falamma asbahna kana abi awwala qatilin kutila fi Uhudin. Subhanallah. Kemudian esok harinya, sungguh benar bapakku, ya, adalah orang pertama yang gugur, ya, di medan perang pada perang Uhud. Falamma dafantuhu ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai peperangan Uhud dan aku menguburkan jasad daripada bapakku, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan waktu itu dia masih berumur kecil. Subhanallah, begitu berat tanggung jawabnya, ya. Dia harus menanggung 9 saudarinya dan juga harus menanggung hutang bapaknya. Ya Rasulullah, ini abi taraka dainan alaihi. Wahai Rasulullah, sungguh bapakku memiliki hutang. Dan kemarin beliau berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku untuk melunasinya. Walaysa indi ma afihi bihi illa ma yukhrijuhu samarun nakhili. Sungguh kami tidak memiliki apa-apa yang digunakan untuk melunasi hutang-hutang beliau, kecuali kami memiliki kebun, ya, yang kami harapkan panennya ini
walau amattu ila wafa'i daini min dalika samar lamma addaitu fi sinin. Kalaulah memang hasil panenku ini, panen kami ini ya berupa kebun-kebun kurma digunakan untuk mengangsur ya hutang bapak-bapakku, ini tidak akan selesai. Menunggu bertahun-tahun ya, puluhan tahun akan lunas hutangnya ya. Wala mala li akhawati unfiku alaihinna minhu ghairu hada, dan tidak ada lagi harta yang kami gunakan, yang aku gunakan untuk menghidupi saudara-saudariku kecuali hasil panen daripada kurma ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madha ma'i ila baidari tamrina wa qala li, maka Rasulullah SAW berdiri ya, dan Rasulullah SAW mendatangi kami dan beliau ya menuju tempat penyimpanan kurma-kurma kami. Maka beliau bersabda kepadaku, ud'u ghurama abika, panggil ya orang-orang yang memiliki ya, yakni orang-orang yang menghutangi bapakmu ya, panggil orang-orang yang mereka ya menghutangi bapakmu ya, panggil. Fada'autuhum, maka aku panggil mereka. Famazala yakilu lahum minhu hatta addallaha an abidainahu kullahu min tamrin tilkas sana. Maka Rasulullah SAW terus menakar ya, mengumpulkan kurma-kurma dan memberikan kepada orang-orang yang mereka ya memberikan hutang kepada ayahku. Subhanallah, seolah-olah kurma itu begitu banyaknya, padahal kurmanya itu saja. Rasulullah berikan ya hutang-hutang, berikan melunasi hutang-hutang bapakku dengan kurma yang sedikit, akan tapi aku lihat dengan mata kepalaku, subhanallah, seolah-olah kurma tersebut tidak satupun berkurang walaupun satu biji. Ini di antara mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa mundu tufiya walidu Jabir, ketika meninggalnya bapak daripada Jabir ya, lam tafuthu ghuswatun wahidatun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jabir ini tidak pernah absen untuk ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walaqad kanat lahu fi kulli ghuswatin hadisatun turwa wa tukhfat, dan setiap peperangan-peperangan yang diikuti oleh Jabir memiliki kisah-kisah ya yang diriwayatkan dan dihafal. Dan diantaranya sebagaimana Jabir kisahkan ya, bagaimana kisah perang Ahzab, perang Khandaq ya, ketika pasukan sekutu disebut perang Ahzab ataupun perang Khandaq ya, karena ini pasukan gabungan di antara kabilah Arab, orang-orang kafir Arab, mereka bersatu padu dibantu dengan orang-orang munafikun dan orang-orang Yahudi, ingin menghancurkan ya kaum muslimin yang ada di Madinah dengan jumlah 10.000, hampir 10.000. Subhanallah, jumlah yang begitu banyak, yang tidak pernah ada pasukan yang begitu besar waktu itu kecuali di perang Ahzab, yang tidak mungkin lagi orang-orang kafir ya, orang-orang Arab bisa mengumpulkan jumlah yang begitu banyaknya ya. Sementara kaum muslim yang ada di Madinah jumlahnya kurang lebih daripada 3.000 atau 2.000. Kalaulah seluruh penduduk Madinah, baik anak-anaknya, perempuan-perempuannya, orang tuanya dan juga pemuda-pemudanya, mereka seluruhnya dikumpulkan, jumlah mereka tidak sampai 10.000. Subhanallah ya. Naam, ikhwan munakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunna yaumul Khandaq nakhfir, kami di perang Khandaq ya, kami menggali parit, dan ketika mendengar pasukan sekutu ini mau menyerang ya Madinah, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang memiliki ide-ide, ingin melihat apa ide-ide ya daripada sahabat-sahabatnya. Maka di antara ide yang diterima oleh Rasul, yakni ide Salman Al-Farisi ya, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, kami ya bangsa Faris, bangsa Persia, ketika diserang musuh dari luar, biasa kami itu membuat parit, dan ini merupakan ya strategi perang yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab ya. Tentunya ini sangat efektif. Subhanallah. Naam, berkata Jabir ibn Abdullah, pada perang Khandaq kami membuat parit ya. Fa'aradat lana sakhratun syadidatun ajasna an tahtimiha.
Sampailah kami mendapati satu bongkahan ketika kami menggali parit untuk membuat parit melindungi Madinah, ya, benteng dari parit. Kami mendapatkan satu bongkahan batu yang keras, cadas. Fajina, yang alat-alat kami tidak bisa menghancurkan batu tersebut. Fajina ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami sudah berusaha dan tidak sanggup lagi, ya, alat-alat kami, maka kami mengadu kepada Rasulullah. Wa qulna ya Nabi Allah, dan kami berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, laqad waqafat fi sabilina sakhratun soldah. Wahai Rasulullah, sungguh kami mendapatkan ada bongkah batu cadas yang kuat, yang kokoh. Walam taf'al ma'awiluna fiha syai'an, yang mana alat-alat kami tidak satupun yang bisa memecahkannya, ya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uha fa inni nazilun ilaiha. Biarkanlah, ya, aku yang akan turun tangan. Summa qoma, maka Rasulullah turun, ya, ke dalam parit, kemudian berdiri. Wa kana batnuhu ma'suban bihajarin min sidatil ju. Dan aku lihat, kata Jabir, perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri, ya, dan hendak mengambil alat untuk menghancurkan batu tersebut, aku lihat perut beliau diganjal dengan batu. Dzalika li annana kunna amdayna ayyaman salasalam naduk khilala ta'ama. Itu dikarenakan kami sudah 3 hari tidak pernah merasakan makanan sedikit pun. Subhanallah. Ketika menggali parit, ya, selama 3 hari ketika menggali parit, kaum muslimin dan juga Rasulullah tidak, ya, memakan makanan. Fa akhadha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi'wal. Maka Rasulullah mengambil cangkul atau yang semisal dengannya. Wa daraba sakhra fakhudat katiban mahila. Maka Rasulullah pukulkan cangkul tersebut, maka terpecahlah, ya, terpecah belahlah, ya, batu yang kuat tadi, yang cadas tadi. Inda dalika, ketika melihat itu, isdada asaya alama asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalju. Aku begitu tertegunnya melihat bagaimana perasaan Rasulullah, ya, melihat bagaimana laparnya Rasulullah, ya. Fatajahtu ilaihi wa qultu, maka aku mendekati Rasulullah dan aku berkata kepada Rasulullah, ata'dhanu li ya Rasulullah bil mudi ila baiti. Wahai Rasulullah, maukah engkau mengunjungi rumahku, ya, aku mengundangmu wahai Rasulullah. Faqala imdi, maka Rasulullah, iya, insyaallah, ya. Falamma balagtul baita qultu limraati. Ketika aku kembali ke rumahku, aku berkata kepada istriku, laqad ra'aitu bi Rasulillahi min mararatil ju'. Wahai istriku, sungguh aku melihat pada diri Rasulullah, ya, kelaparan yang begitu dahsyat. Ma la yasbiru alaihi ahadun minal bashar, yang tidak ada seseorang pun yang mampu sabar untuk menanggung, ya, daripada laparnya itu kecuali beliau. Fal indaki min syai', apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada Rasulullah? Qalat indi qalilun minasyair, maka berkata istrinya, sungguh kita memiliki, ya, sedikit daripada gandum, 1 sok daripada gandum, ya, sekitar 3 kilo daripada gandum. Wasyatun saghiratun, dan kambing yang kecil, kambing kecil. Fakumtu ila syati fadabahtuha wa qata'tuha, maka aku menyembelih kambing tersebut dan aku cincang-cincang, ya. Waja'altuha fil kidri, dan aku masukkan ke dalam periuk, ya. Wa akhadtu syaira fatahantuhu wa dafa'tu ila imraati, dan aku mengambil gandum dan aku tumbuk dan aku berikan kepada istriku agar diadon, ya. Naam. Dan ketika aku dapatkan daging itu sudah mulai akan masak dan juga tepung sudah mulai akan diadon, maka aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada perang Khandaq. Wa qultu, ya, dan aku berkata kepada beliau, tu'aimun sana'nahu laka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami memiliki makanan sedikit makanan yang kami siapkan untukmu. Fakum anta wa rajulun aw rajulani ma'aka, silakan engkau datang dan engkau boleh mengundang 1 atau 2 orang yang lainnya, ya, karena sedikitnya makanan, ya, 1 sok daripada gandum dan juga kambing kecil yang mungkin bisa dimakan 10 orang atau kurang daripada itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kam huwa, berapa orang yang harus diundang? Fawasaftuhu lahu, maka aku ceritakan Rasulullah berapa orang yang layak untuk diundang, ya. Falamma alima Nabi sallallahu alaihi wasallam bimiqdari ta'am, ketika Rasulullah sudah paham berapa makanan yang tersedia di rumah Jabir,
Maka beliau bersabda, "Ya ahlal Khandaq, inna Jabiran qad sana'a lakum ta'aman fahalummu ilaihi." Wahai para orang-orang yang menggali parit, subhanallah. Rasulullah undang semua yang menggali parit, ke rumah Jabir bin Abdullah. Sungguh Jabir sudah menyiapkan makanan untuk kita. Silakan, halummu. Ayo kita ke rumahnya. Subhanallah. Begitu gundah gulana perasaan Jabir waktu itu. Cemas, Jabir menginginkan mungkin 2 atau 3 orang aja yang diundang. Tapi Rasulullah mengundang seluruh dari para sahabat-sahabat yang menggali parit, dan semuanya dalam kondisi lapar. 3 hari mereka tidak makan. Subhanallah. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, "Imdi ila zaujatik wa kullaha." Kamu balik ke rumah istrimu, kembali kamu ke rumah dan berkata kepada istrimu, "La tunjili kidrak." Jangan turunkan kuali tadi dari tongkunya, biarkan dia, wala takhbizi ajinaki hatta aji'a, dan jangan buat roti adonan tadi sebelum aku datang ke rumahmu. Subhanallah. Famadaitu ilal baiti, kemudian aku bergegas ke rumahku. Waqad raqibani minal hammi wal haya'i, dan aku diliputi perasaan malu, perasaan sedih, perasaan gundah gulana, takut, khawatir makannya tidak cukup, Kemudian aku berkata kepada istriku, "Wahai haki, celaka kita wahai istriku. Laqad iftadahtu." Malu kita. Kita mengundang Rasulullah mungkin sedikit tambah 1 atau 2 orang lagi, akan tapi Rasulullah undang seluruh penggali parit, Maka berkata istriku, "Hal sa'alaka kam tu'amuka?" Apakah Rasulullah sudah tahu berapa makanan kita? Qultu na'am. Aku berkata na'am. Maka berkata istrinya, subhanallah, inilah wanita zaman Rasulullah. "Sarri an nafsika." Jangan engkau takut. Fallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jangan khawatir. Fakasafat anni ghamman sadidan bimaqalatiha tilka. Sungguh ketika mendengar ucapan istriku, hilanglah seluruh perasaan takutku, hilanglah gundah gulanaku. Subhanallah. Ketika Allah dan Rasulnya sudah yang lebih tahu tentang rizki yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Wa ma huwa illa qalilun hatta aqbala Rasulullah. Maka datang Rasulullah, dan juga kaum Ansar, dan juga orang-orang Muhajirin, penggali parit. Faqala lahum, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, "Udkhulu wa la tasdahimu." Masuklah, jangan berdesak-desakan, Summa qala limraati hati khabizatan faltakhbis ma'aki. Berikan adonan itu dan biarkan aku yang membagi-bagi rotinya. Wagrifi min kidrik, jangan engkau turunkan wala tunziliha anil mauqit, jangan engkau turunkan kuali itu dari tungkunya, biarkan, Summa tafiqa yakshirul khubza, maka Rasulullah membagi-bagi roti tersebut. Wa yaj'alu alaihi laham, dan Rasulullah masukkan daging itu ke dalam roti tersebut. Wa yuqarribuhu ila ashabihi, dan Rasulullah SAW berikan kepada sahabat-sahabatnya. Wa hum ya'kuluna jami'an, dan semuanya makan dan semuanya kenyang. Summa ardafa Jabiran qailan, sampai giliran Jabir, dia mengatakan, "Uqsimu billah," aku bersumpah atas nama Allah, "innahum infaddu anit ta'ami wa in kidrina wa inna kidrona latafuru mumtali'atan kama hiya." Seluruh sahabat-sahabat Rasulullah makan kenyang, dan aku lihat daging-daging yang ada di kuali tadi, dan juga roti-roti itu masih penuh. Subhanallah. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Dan aku lihat seolah-olah tidak sedikit saja yang terkurangi. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Katakan kepada istrimu, wahai Jabir, kuli wahdi, suruh makan dan suruh hadiahkan kepada tetanggamu." Subhanallah, dan kami bagi-bagian kepada tetangga kami. Inilah diantara keberkahan Rasulullah SAW, mujizat yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah SAW berupa keberkahan makanan sedikit bisa untuk orang banyak. Nah, kemudian ikhwan fillah Ta'ala, hada walaqad dhalla Jabir bin Abdullah al-Ansari masdar isa'i wa hidayati lil muslimin dahran tawilan. Jadilah Jabir bin Abdullah ulamanya umat ini waktu yang lama sebanding Rasulullah. Dia menjadi rujukan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena umurnya yang panjang, hampir 1 abad umur Jabir bin Abdullah.
Walaqad kharaja dzata sana ila biladir Rum ghaziyan fi sabilillah. Ketika di umur yang sudah senja, ya, Jabir tidak mau pensiun dalam berperang, ya, dalam berjihad fi sabilillah sampai ke negeri Rum, ya. Wa kana al-jaisu biqiyadi Malik ibni Abdullah al-Khas'ami, dan waktu itu pemimpin yang ditunjuk adalah Malik ibni Abdullah al-Khas'ami, yang Jabir ikut dalam pasukan, ya, perang untuk berjihad melawan bangsa Rum. Wa kana malikun yatufu bi junudihi wa huwa muntalikuna liyakifa ala akhwalihim, dan kebiasaan daripada pemimpin pasukan di panglima ini, ya, dia mengecek kesiapan daripada pasukannya, ya, dia cek. Dan tentunya Malik ini memberikan perhatian penuh kepada para kibar, orang-orang senior, orang-orang tua yang ikut berjihad, ya. Dan dia dapatkan Jabir, dia menuntun bigolnya, ya, tunggangannya. Maka bertanya, ya, Malik ini pemimpin ataupun panglima pasukan ini, ya, ma bika ya Abu Abdullah, kenapa engkau seperti ini wahai Abu Abdullah, yaitu Jabir, ya, lima la tarkab, kenapa engkau tidak naiki tunggangan tersebut, ya, wa qad yassarallahu laka dhahran yahmiluka alaihi, karena sungguh Allah Ta'ala telah mudahkan engkau, ya, untuk membawanya. Faqala, maka Jabir membacakan satu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan berefek kepada hampir seluruh pasukan, ya. Sami'tu Rasul, berkata Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Manik barrat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar, barang siapa yang kedua kakinya itu berdebu fi sabilillah, maka Allah Ta'ala haramkan baginya neraka. Subhanallah, ya, barang siapa yang kedua kakinya ini berdebu dikarenakan fi sabilillah, maka Allah Ta'ala haramkan orang tersebut dari neraka. Fatarakahu Malik, maka Malik segera meninggalkan Jabir, kemudian dia, ya, pergi ke depan barisan pasukan. Sumal tafata ilaihi wa nadahu bi'a'la sautihi, maka Malik ini, pemimpin ini, menoleh kepada Jabir dan dia, ya, berkata dengan suara tinggi, ya Abu Abdullah, ma laka la tarkab baglaka, wahai Abu Abdullah, kenapa engkau tidak naiki tungganganmu? Dan tahulah Jabir apa maksud daripada pemimpin ini. Maka Jabir pun menjawab dengan suara tinggi, ya, sungguh aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manik barrat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar. Maka Jabir berkata, ya, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kedua kakinya ini berdebu karena fi sabilillah, maka Allah haramkan dia daripada neraka. Maka hampir seluruh pasukan meloncat daripada tunggangan-tunggangannya. Mereka meniru Jabir, ya, mereka ingin mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwah, ya, cerita Jabir ibn Abdullah, salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang begitu banyaknya, yang menjadi rujukan kaum muslimin, ya. Hani'an li Jabir ibn Abdullah al-Ansari, semoga Allah Ta'ala memberikan penghargaan, memberikan ganjaran kepada Jabir bin Abdullah. Faqad bai'a ar-rasulu al-aldam wa huwa tufailun lam yablugh hilm, karena sungguh beliau telah membaiat Rasulullah sebelum usia balik, ya. Wa tatalmad ala yadayhi mundu nu'umati adfari, dan beliau menjadi murid Rasulullah, ya, ketika usia yang belum dewasa. Wa rawa hadisahu fatanaqalathu anhu ruwat, dan dia meriwayatkan hadis dan banyak sekali kaum muslim mengambil hadis daripadanya. Wa jahada ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syabun maufuzus sabab, dan dia ketika masa mudanya ikut berjihad bersama Rasulullah. Wa ghabbara qadamai fi sabilillah wa huwa syaikhun ta'inun fis sin, dan ketika di usia yang sudah senja, ya, kedua kakinya berdebu fi sabilillah. Dan kisah tentang Jabir, ikhwah, bisa kita lihat, ya, pada kitab Usud Al-Ghobah, ya, dan juga Syiar Ibnu Hisham dan Al-Bidayah wa Nihayah dan Sifatus Sofwa yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama tahrik. Semoga ini bermanfaat bagi kita, semoga menambah wawasan kita tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa